Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara pada part yang pertama. Pada part yang pertama ini kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Di dalamnya meliputi 4 hal, yaitu yang pertama adalah pengertian warga negara, yang kedua pengertian warga negaraan, yang ketiga adalah warga negara Indonesia, dan yang keempat adalah kedudukan warga negara dalam negara. Baik, kita bahas yang pertama mengenai pengertian warga negara. Yang dimaksud dengan warga negara itu merupakan terjemahan dari kata citizen dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, kemudian penduduk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaulah. Sedangkan warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Jadi warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Di dalam warga negara ini terdapat istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat lebih merupakan suatu konsep politis. Rakyat menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan penduduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa, sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian pengertian dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Nah, negara lain pun tidak berhak untuk memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Nah, kemudian di dalam kewarganegaraan ini kita mengenal adanya asas-asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan itu ada 2, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran itu disebut dengan asas ius soli, dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan itu disebut dengan asas ius sanguinis. Dengan adanya asas kewarganegaraan ini, negara tidak terikat oleh negara lain di dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Nah, dengan adanya asas kewarganegaraan ini, maka dampak yang muncul dalam kewarganegaraan adalah munculnya apatrid, bipatrid, bahkan multipatrid. Apa itu apatrid? Yang dimaksud dengan apatrid adalah negara yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, jadi dia tidak terikat menjadi status kewarganegaraan manapun. Kemudian bipatrid. Yang dimaksud dengan bipatrid adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi dia memiliki status 2 kewarganegaraan sekaligus. Kemudian multipatrid. Multipatrid ini berarti seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2 atau banyak kewarganegaraan. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan oleh negara-negara. Nah, kemudian bagaimana dengan warga negara Indonesia? Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pada pasal 26, yang dimaksud dengan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian di dalam undang-undang juga sudah dijelaskan yang dimaksud dengan penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk itu semua sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 26. Kemudian yang di dalam undang-undang juga sudah diatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi kewarganegaraan Indonesia? Ada beberapa syarat. Yang pertama, setiap orang yang sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi ayah dan ibunya itu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA. Atau sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Nah, sehingga di sini kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan sang ibu. Yang keempat, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Kemudian yang kelima, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Yang ketujuh, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia di mana pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi tidak diketahui status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian yang kedelapan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. 9. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. 10. Anak yang dilahirkan di wilayah RI dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ke-11, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia, namun sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, di sini meskipun ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, anak tersebut menjadi WNI karena orang tuanya sudah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Nah, kemudian untuk yang ke-12, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah. Di sini ada kata-kata di luar perkawinan yang sah. Artinya, perkawinan yang dilakukan tidak sah. Belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Maka secara hukum diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asingnya. Jadi kalau yang nomor 12 ini, anak tersebut menjadi warga negara asing. 13. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Ya, jadi dia diangkat oleh seorang WNA, maka anak tersebut akan menjadi WNA. 14. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah berada di tempat tinggal wilayah RI, di mana ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu adalah syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Kemudian bagaimana kedudukan warga negara di dalam negara? Nah, kedudukan warga negara ini, warga negara itu akhirnya memiliki status sebagai warga negara. Maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara tunggal
balik sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negara. Nah, kemudian bagaimana peranan warga negara? Peranan warga negara ada beberapa. Yang pertama adalah peran pasif, adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kita harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita juga memiliki peran aktif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Nah, peran aktif ini misalnya kita warga negara Indonesia menjadi bagian dari anggota DPR. Kemudian peran positif. Peran positif ini merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian yang keempat adalah peran negatif. Di sini merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Nah, itu adalah peran warga negara di dalam negara. Berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara atau yang disebut dengan hak dan kewajiban warga negara itu sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia ini digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang hak dan kewajiban warga negara. Itu semua sudah dicantumkan di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian penjabaran lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara itu dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya begini. Contoh dalam hal kewajiban warga negara di bidang pendidikan itu dicantumkan di dalam pasal 31, dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, maka di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hasil amandemen juga sudah menjabarkan, mencantumkan lebih lengkap lagi mengenai hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, yaitu terdapat pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Nah, selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kemudian negara juga punya kewajiban untuk menjamin hak asasi warga negara. Negara juga menjamin untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh rakyat. Kemudian negara juga memberikan jaminan sosial, kemudian memberikan kebebasan untuk beribadah kepada warga negara. Nah, itu adalah contoh-contoh kewajiban warga negara. Nah, sekarang adalah contoh atau hak negara. Ya, jadi negara juga punya kewajiban dan juga punya hak. Nah, hak negara ini misalnya hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Kemudian hak negara untuk dibela apabila negara dalam keadaan darurat. Kemudian hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Nah, itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Baik, untuk sesi kita kali ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.